Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya Ibu mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk anak-anak Ibu, pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Semoga keadaan anak-anak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Bagaimana kabar masa-masa berlibur 2 pekan? Apa masih mengingat materi-materi yang lalu atau sudah lupa? Baik, anak-anak Ibu dimohon untuk mengaktifasikan video cam-nya ya, serta menginformasikan kepada rekan-rekannya untuk segera join. Apabila memang ada keterlambatan atau kendala bisa dikonfirmasi terlebih dahulu ya. Langsung saja. Baik, anak-anak, pada perkuliahan hari ini ya, di mana rangkaian kegiatan perkuliahan seperti biasanya pada minggu-minggu sebelumnya ya, harapan Ibu, anak-anak Ibu dapat mengikuti perkuliahan ini dengan sesama ya, dengan baik, sedari awal hingga akhir. Harapan Ibu demikian. Pada perkuliahan ini ya, kita akan membahas terkait dengan bahaya radiasi ya. Rangkaian kegiatannya kita mempelajari ya, serta berdiskusi serta pula beropini ya. Jadi anak-anak Ibu mengaplikasikan dan beropini pandangan daripada anak-anak Ibu sendiri terkait tentang bahaya radiasi. Tidak ada tugas ya untuk pertemuan ini. Jadi kita sama-sama berdiskusi saja. Oke. Bagaimana? Apakah ada pengalaman atau pengetahuan sebelumnya terkait dengan bahaya radiasi yang anak-anak Ibu ketahui sebelumnya? Mungkin sudah pernah mempelajari, mengetahui, atau sudah pernah mengambil mata kuliah di mana atau pernah belajar di mana? Apa itu bahaya radiasi? Terdiam, 1000 bahaya. Bahasa sebentar. Apakah suara Ibu terdengar di sana? Dengar, Bu. Alhamdulillah. Barangkali suara Ibu terputus karena sedari pagi memang jaringannya tidak stabil ya. Kita maklumkan bersama pada masa pandemi apalagi daring ini memang jaringannya sering tidak stabil ya gitu. Baik, jika memang belum ada anak-anak Ibu satu kelas ini ya, kelas C ini belum ada gambaran terkait dengan bahaya radiasi itu seperti apa ya. Mari kita bahas bersama. Sebentar ya, Ibu share dulu materinya. Bisa di-download? Sudah bisa. Tadi rekannya ada yang bertanya, Bu, materinya sudah bisa di-download? Sudah bisa. Sesuai dengan jadwal ya. Baik, sudah nampak ya di layar monitor masing-masing? Pada pertemuan yang ke-9 ini ya, kita akan membahas terkait bahaya radiasi ya, secara umumnya spesifiknya terkait bahayanya saja ya, bahaya fisik terutama gitu ya.
Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan ya anak-anak ibu itu mampu mendefinisikan atau menjelaskan apa itu tentang radiasi ya. Serta yang kedua adalah anak-anak ibu mampu menjelaskan ya tentang bahayanya atau dampak dari radiasi ini ya. Kalau kita ketahui bersama semua jenis apa ya namanya? Jenis kegiatan atau jenis produk atau jenis bahan material semua memiliki manfaat ya. Namun di sini kita mempelajari ya untuk mempelajari dan memahami tentang bahayanya lebih terutama demikian. Kemudian anak-anak ibu diharapkan mampu ya menjelaskan pengendalian daripada bahaya radiasi tersebut ya. Yang terakhir adalah anak-anak ibu mampu mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya ya terkait dengan pengendalian bahaya tentang radiasi baik di lingkungan kerja nantinya maupun di lingkungan sekitar untuk saat ini ya. Itu adalah harapan atau tujuan dari pembelajaran perkuliahan mata kuliah bahaya fisik terkait tentang bahaya radiasi. Baik anak-anakku, untuk permulaan atau awalannya kita mengawali dari pengenalan radiasi itu sendiri apa ya. Di sini diartikan atau didefinisikan sebagaimana radiasi adalah merupakan pancaran energi ya, melalui materi atau ruang dalam bentuk aliran partikel ya. Bentukannya bisa gelombang elektromagnetik ya, cahaya atau panas, kalor ya. Bisa pula ada suara, cahaya, sinar matahari, inframerah, sinyal radio, televisi, termasuk bentuk radiasi. Itu spesifik contoh-contoh yang termasuk ke dalam radiasi. Di luar daripada itu pun banyak ya. Apalagi di bidang-bidang perminyakan, pertambangan, kemudian di bidang medikal pun menggunakan atau memfungsikan yang namanya radiasi ini ya. Radiasi pun diartikan sebagaimana energi dalam bentuk gelombang partikel. Ya. Secara kasat mata tidak bisa dilihat, namun secara fisika itu bisa diukur dan bisa dirasakan, ya. Serta bisa difungsikan. Nah, macam-macam atau jenis-jenis daripada radiasi ini ada dibagi menjadi dua kelompok. Ya. Ada ionisasi dan ada non-ionisasi untuk jenis radiasinya. Ya. Nah, ini mungkin secara visual ya, secara picture di mana dapat terlihat ya banyak produk-produk yang digunakan dari radiasi diimplementasikan di lingkungan sekitar atau beberapa bidang ya. Nah, ini contoh-contoh yang bisa dilihat ya. Mungkin masih belum paham, nggak apa-apa di awal-awal ya. Serta ada pula yang mengartikan untuk radiasi ini adalah sebuah bentuk fisika ya. Kalau kita membedah atau mengupas kembali, mengingat kembali materi tentang fisika barangkali di SMA, SMP atau semester yang lalu ya. Ini disebut pula radiasi ini adalah struktur atom ya yang terdiri dari proton dan neutron. Nah, jadi tak kasat mata ya, tapi kalau untuk diukur secara fisikanya dapat ditelusuri ya. Atau disebut juga nuklida ya. Di mana terdapat isotop dan radioisotop ya. Bu, isotop itu apa? Baik. Ibu jelaskan di sini ya secara pengertiannya di mana isotop ini beragam varian ya dari unsur kimia atom. Nah, yang tidak stabil serta memancarkan radiasi ke seluruh bagian secara spontan. Nah, itu isotop ya. Kinerjanya isotop. Dia tidak stabil, dapat memancarkan ke seluruh ya, menyeluruh dan spontan, tidak dalam keadaan buatan ya. Jadi dengan spontan alamiah ya. Sedangkan radioisotop ini menjadi kurang stabil ya, tapi bisa distabilkan ketika mencapai jumlah neutron dan protonnya yang seimbang. Nah, ini ada pendukung, perlu ada pendukung dia bisa memancarkan skalanya seimbang ya gitu. Ini adalah satuan atau komponen daripada sebentar.
daripada satuan-satuan fisika ya, fisika terkait dengan radiasi. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk radioisotop ini ya kurang dan lebih ialah menyeluruh hingga setengah dari aktivitas awal atau disebut juga waktu paruh radiologis ya. Nah, untuk kita pahami bersama ya, sifat radiasi ini sama seperti cahaya, listrik ya, kemudian gelombang suara ya, gelombang mikro ya. Nah, jadi dia tidak dapat dilihat namun bisa diukur ya, ada tolak ukurnya gitu ya. Kalau kita mengingat kembali ketika di pelajaran fisika itu ya, daripada satu kesatuan satu atom saja itu beberapa partikel ya, yang terdiri dari beberapa neutron maupun proton ya, menggabung menjadi satu, menjadi struktur atomnya itu sendiri. Nah, aduh Bu, saya pusing Bu, saya lupa Bu fisika saya Bu. Oke, jangan pening-pening ya untuk mata kuliah Ibu. Artinya kita hanya mengulas kembali terkait dengan struktur atom ya. Cukup itu saja ya. Dimana kita ketahui bersama definisi atau radiasi itu apa. Yakni adalah struktur atom atau partikel ya, yang dimana memiliki potensi ya, fungsi untuk bidang-bidang tertentu yang membutuhkan pendukung faktor radiasi. Ya, macamnya banyak radiasi ini ya. Sampai di sini semoga anak-anak Ibu paham. Oke. Radiasi dibagi menjadi dua kategori ya. Ada non-ionisasi ya, radiasi non-ionisasi, dan ada ionisasi ya atau pengion ya. Nah, apa bedanya Bu atau persamaannya? Nah, beda-beda macam, beda-beda jenisnya ya. Serta biasanya bentuk produknya pun beda-beda. Ya. Tapi tetap satu kesatuan dalam artian ini adalah radiasi. Ya. Untuk radiasi yang non-ionisasi atau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah bukan pengion, ini berkaitan dengan energi yang tidak cukup untuk menghasilkan ion baru atau suatu atom atau molekul. Ya. Jadi dia dalam keadaan tidak terionisasi ya atau tidak menghasilkan ion-ion baru. Contohnya ini bisa sinar matahari, cahaya ya, kemudian inframerah, gelombang mikro dan gelombang radio. Ya. Contoh kecil yang sering kita lihat adalah seperti penggunaan televisi, radio, ya, telepon genggam seluler, ya, atau telepon nirkabel, ya, remote dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh dari radiasi non-ionisasi, jadi tidak menghasilkan ion, ya, atau suatu atom. Gitu. Nah, ini cukup, Bu, ini berbahaya. Semua yang ketahui kita bersama, baik itu ionisasi maupun non-ionisasi, semuanya apabila tidak sesuai dengan standar atau melebihi nilai ambang dosis atau nilai ambang batas, nah itu semuanya tetap dikatakan bahaya ya. Oke. Pada radiasi non-ionisasi ini sendiri pun didapat ada beberapa pada medan magnet bumi. Nah, itu saling keterkaitan ya. Kemudian ketenaga listrikan juga ada itu ya. Nah, ini saling berkesinambungan ya antara gelombang-gelombang mikro maupun gelombang elektromagnetik, yang dimana gelombang ini berfrekuensi sangat rendah dan tidak dianggap menimbulkan risiko kesehatan. Namun apabila berlebihan tidak terkontrol tetap sama ya, akan menimbulkan suatu bahaya. Untuk yang non-ionisasi ini ya, ada beberapa bagian atau tipe radiasinya. Ada gelombang mikro ya. Biasanya gelombang mikro ini terdapat di elektromagnetik. Nah, kita sudah pernah mendengar namanya elektromagnetik, electrical, magnetik ya. Jadi sesuatu yang membutuhkan
transmisi baik itu energi listrik ya dengan elektromagnetik lainnya gitu ya, yang dapat menyebabkan pergerakan atau fungsi dari produk tersebut. Sebagai contoh, Ibu contohkan di sini seperti microwave ya. Kalau kita bilang open ya, atau yang sering buat kue, nah, itu ya, itu adalah salah satu bentuk produk daripada radiasi gelombang mikro ya. Di rumah mungkin ada ya, Bu, saya microwave-nya manual Bu, yang digarang. Nah, itu hampir mirip ya, itu buatan manual ya. Nah, ini namanya juga radiasi gelombang mikro ya, di mana menggunakan elektromagnetik, elektrikal. Baik, lanjut untuk jenis tipe lainnya seperti sinar ultraviolet ya. Nah, kalau kita sudah mengenal singgungan kata sinar ultraviolet, pasti mengingatnya adalah matahari. Ya betul, memang merupakan sumber alami terbesar radio ultraviolet, radiasi ya, yang mengandung radiasi tipe UVA, B, C ya. Nah, adapun yang buatan ya, adapun yang alamiah gitu. Nah, panjangan gelombangnya ini cukup ya, cukup dikatakan nilai ambang sekitar 100 sampai 400 mili nano ya. Artinya ketika ada beberapa orang ya, yang terdampak dari sinar ultraviolet ini ya, atau UV kita singkatnya, itu dapat menyebabkan beberapa gangguan ya. Biasanya bagian orbit ya, banyak tragedi atau kasus yang ketika tahun berapa Ibu pernah baca itu sekitar tahun 60-an ya. 60-an itu ada kasus luar biasa terkait katarak akibat sinar matahari ya. Mungkin pada saat itu memang benar-benar ada faktor radiasi pendukung lainnya sebenarnya ya. Atau fobia ya, ketakutan. Mata sering berair, bisa juga perubahan warna kulit, pigmentasi ya, atau luka bakar pada kulit ya, eritma. Atau biasanya baik itu wanita maupun laki-laki ya, ini ketakutan nih biasanya, penuaan dini kulit. Beda dengan penyakit kulit ya, ini akibat sinar ultraviolet ini dalam artinya penuaan dini cepat keriput. Misal usia baru 20 tahun, anak-anak ini kan pasti di kisaran berapa ya, umur 18 19 ya biasanya. Nah, dengan adanya ketergangguan ya, dampak dari sinar ultraviolet ini paling ditakutkan yaitu adalah penuaan dini kulit ya, sehingga munculnya terjadi kanker kulit lainnya. Nah, ini perlu dikhawatirkan juga ya. Itu diakibatkan oleh dampak dari sinar ultraviolet ya. Wah, luar biasa ya Bu untuk masalah radiasi ini. Memang betul kurang penanganan akan berimbas ya, atau berimbas kurang nyaman ya, kurang mengenakan gitu. Atau ya kita bilang sulit untuk diobati penyakit akibat kelalaian radiasi ini. Oke, baik, di posisi di mana sinar ultraviolet ini ragam macamnya banyak ya. Tadi disebutkan ada tipe UVA, B, dan C ya. Hampir sama, hanya beda daripada kapasitasnya saja ya. Nah, sebenarnya fungsi dari ultraviolet ini ya, ini bermanfaat cukup baik ya, dimanfaatkan untuk membunuh bakteri maupun kuman ya, yang dimana memang tidak selayaknya difungsikan untuk bakteri dan kuman ini. Bakteri pun ada bakteri baik ya, ada Bu, gitu kan.
Dalam artian di sini untuk membunuh bakteri atau kuman yang sekiranya mengancam nyawa manusia ya, kira-kira begitu. Itu fungsinya sebenarnya. Namun kalau memang berlebihan ya, sebagaimana kita objek manusia tentunya ini dapat terjadi hal seperti ini ya. Misal dalam pengerjaan welder ya, tukang las. Nah, diwajibkan untuk menggunakan kacamata kobalt ya, anti radiasi, atau kacamata las, khusus las ya. Karena dari percikan atau interaksi las itu kan ada sinar ultraviolet ya. Yang dimana kalau dengan mata telanjang ya, mata tanpa kacamata atau apapun itu, sekilas kita melihat saja itu nampak terang menutup pandangan kita. Nah, itu salah satu dari contoh sinar radiasi ultraviolet ya. Atau menggunakan sunblock lotion mungkin untuk kulit ya, secara alamiah yang tadi contoh dari sinar matahari. Nah, itu salah satu dari ultraviolet. Nah, ini inframerah ya. Sinar inframerah ini ya, di mana dapat menyebabkan timbulnya katarak pada lensa mata ya, ataupun pekerja yang berisiko. Nah, pekerja yang berisiko ibu contohkan di sini adalah masinis ya. Di mana sinar inframerah ini biasanya digunakan di lampu-lampu kendaraan atau lampu lokomotif ya. Nah, pada bidang perkeretaapian. Tidak adanya proteksi pada pelindung mata ini dapat menyebabkan ya pengguna ini atau apa ya, kalau kita bilang adalah pegawai itu bisa mengalami gangguan kesehatan pada bagian mata. Nah, untuk itu biasanya penting ya ada menggunakan pengendalian ya, di mana menggunakan APD ya. Gunakan kacamata kobalt birunya ya. Nah, kemudian memeriksakan kesehatan secara rutin dan berkelanjutan sebelum bekerja tentunya ya. Nah, itu ada antisipasinya. Sebenarnya ibu kembalikan lagi ya, konsep daripada radiasi ini berfungsi ya. Tetapi apabila melebihi nilai ambang dosis atau nilai ambang batas, itu dapat menyebabkan bahaya. Itu saja ya. Atau ada beberapa faktor ya, baik itu dari paparannya, lamanya gitu kan, dan jenis radiasinya. Baik, kemudian dari yang non ionisasi ini ada sinar laser. Nah, mungkin sudah tidak asing ya kata laser ini, di mana peralatan ya yang menghasilkan sinar monokromatik dari proses-proses kegiatan. Seperti monokromatik ini artinya satu ya, satu apa namanya, satu pancaran ya untuk hasil dari peralatannya. Contohnya mungkin anak-anakku pernah melihat ketika ada orang yang disirkumsisi atau dibedah atau di bidang kedokteran ya, itu ketika memotong jaringan yang tidak diperlukan atau pembedahan itu menggunakan sinar laser ya. Mungkin bagi kaum anak-anak laki-laki pernah sirkumsisi ya, atau sebutlah sunat menggunakan laser. Nah, itu bisa difungsikan seperti itu ya, di dunia medis kedokteran. Akan tetapi kalau disalahgunakan bisa menjadi apa? Misal ya, ketika kita melakukan pemotongan menggunakan sinar laser, pemotongan baja misalnya. Ya. Oke, memotong baja dengan cepat, tapi ketika kita lalai, terpotonglah bagian jaringan tangan kita atau bagian jaringan lainnya. Nah, itu kan sangat merugikan ya. Daripada kelalaian penggunaan radiasi sinar laser. Ada pula yang menyebabkan kerusakan kornea, mata, retina, tergantung dari gelombang dan lamanya atau karakter jenis jaringan matanya. Dalam menyerap cahaya, artinya di sini ya, contoh pada pengelasan ya. Pada pengelasan ketika tidak menggunakan atau tidak menerapkan pelindung diri, ya, ini ya,
itu dapat menimbulkan jaringan area mata kita menjadi terganggu atau rusak ya gitu. Bu, kok ini ngebahas radiasi kayak nyambung ke listrik, nyambung ke alat berat, nyambung. Ya memang benar. Contoh-contoh kecilnya memang saling bersinggungan ya. Nah, Ibu ulas kembali materi-materi yang sebelumnya. Oke, sampai di sini apakah anak-anak Ibu ada yang ditanyakan atau Ibu yang bertanya? Apakah suara Ibu terdengar? Selamat sore. Ada, Bu. Alhamdulillah. Ibu bertanya boleh ya? Kalau begitu Ibu yang bertanya. Definisi daripada radiasi itu apa, anakku? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Nampaknya pada tertidur ini. Selamat sore. Sore, Bu. Iya, bantu jawab dong anakku. Radiasi itu apa sih, Nak? Kumpulan paparan energi, Bu. Energi apa, Nak? Energi dari satu zat, Bu. Suatu zat, apakah radiasi itu suatu zat? Tidak, Bu. Lantas apa, anakku? Elektromagnetik, Bu. Oh, siapa tuh? Bantu jawab. Itu kan energi dalam bentuk elektromagnetik, Bu, atau partikel. Baik, good. Anakku, rekannya menjawab. Artinya pengertian daripada radiasi ini ada yang mengatakan, Ibu, ada suatu energi dari sebuah zat. Ya. Oke, ingat nak, ini bukan sifatnya bukan kimiawi ya. Memang ada beberapa campuran kimiawi, akan tetapi bukan zat yang dimaksud adalah bukan zat cair ya, gitu. Ada juga yang mengatakan tadi suatu kumpulan daripada partikel ya, yang dimana ada beberapa gelombang elektromagnetik. Oke, cukup bagus ya. Artinya memang untuk radiasi ini adalah sifat fisika ya, keilmuan fisika di mana berkaitan dengan proton dan neutron atau satuan struktur atom ya. Atau juga ada beberapa seperti gelombang mikro ya, elektromagnetik, kemudian apalagi sinar ultraviolet dan sebagainya. Nah, good. Oke, dilanjut ya. Intermezzo saja Ibu ya. Random. Biar enggak tidur. Untuk radiasi yang ionisasi atau pengion ya, di mana ini seringkali kita dengar, mungkin ya, Ibu bilang mungkin karena ada beberapa pasti yang belum tahu juga gitu. Di mana untuk yang ionisasi ini, kalau yang non ionisasi kan tidak menghasilkan ion ya. Kalau yang ini adalah mampu melepaskan elektron dari atom. Nah, sehingga mengganggu keseimbangan proton dan memberi muatan positif pada atom. Atau bisa juga disebutkan menghasilkan ion. Nah, itu beda ya. Beda dengan yang non-ionisasi. Artinya dia melepaskan elektronnya sehingga menghasilkan ion-ion baru. Ya. Atau ionisasi. Ada terdapat 3 radioaktif terkait dengan radiasi ionisasi. Yang pertama adalah alfa,
atau sinar alfa, ya kita biasa pernah dengar ya. Kemudian yang kedua adalah sinar beta, yang ketiga adalah sinar gamma. Nah, ketiga hal ini sering difungsikan di bidang-bidang tertentu, ya. Bukan hanya bidang kedokteran, bukan hanya bidang perminyakan, bukan pula bidang industri lainnya, bukan hanya itu. Tapi beberapa bahkan rutinitas kehidupan sehari-hari kita pun menggunakan ini, ya. Oke, untuk radiasi alfa, ya, di mana kita sebutlah sinar alfa atau radiasi alfa ini kemampuannya menembus materi sangat terbatas dilihat dari kemampuannya. Artinya, untuk yang alfa ini ketika terhalang oleh satu lembar kertas saja, itu terhenti. Ya. Nah, seperti kalau kita bermain cahaya, ketika dihadang, ya, dihadang dengan kaca, dia terhenti, tidak tembus. Nah, itu adalah sinar alfa, ya, bedanya. Untuk kemampuan, ya, untuk partikel-partikelnya hampir sama, ya, dengan beta maupun gamma. Kemudian untuk radiasi yang sifatnya beta ini, sinar beta, itu pada umumnya bermuatan negatif, ya, dan pengaruhnya ini sangat kecil, dapat menembus lebih dari si partikel alfa, artinya melebihi daripada alfa kemampuannya. Akan tetapi ketika lapisan ada beberapa penyekat sama halnya. Kalau alfa kan disekat, misalnya pakai kertas dia berhenti gitu, nggak bisa tembus. Kalau ini dengan kayu atau tubuh kita, ya, terhalang, misalnya ada kita, kemudian ada sinar alfa, radiasi beta, maka terhenti di badan kita yang penyekat itu, ya. Artinya di sini untuk beta ini bisa menghalangi atau menghadang radiasi beta ini dengan beberapa bahan material yang memang padat, ya, sifatnya padat. Itu kalau kertas kan belum, masih ada beberapa sisi-sisi di mana partikelnya masih tidak begitu padat, ya. Itu dari segi kemampuannya. Untuk gamma, ya, gabungan dari proton dan neutron, ya, atau kita sebut juga dengan sinar radiasi X, ya. Ini kemampuannya lebih daripada alfa dan beta, sehingga dapat menembus jaringan tubuh, organ suatu manusia, ya, atau lainnya. Ini biasanya bersumber radiasi ini berada di luar tubuh, artinya bisa kalau kita sebut adalah dia berkemampuannya lebih daripada alfa dan beta. Nah, terhentinya hanya bisa biasanya dengan benda-benda padat atau bahan material yang padat seperti timah, baja, atau beton. Artinya, ketika sinar radiasi, sinar X, atau kita sebut dengan gamma ini, ya, dengan gamma ini, biasanya kan ada beberapa yang menggunakan radiasi ini. Contoh kecil, ya, Ibu contohnya di rumah sakit deh. Di rumah sakit ada radiologi. Nah, ini kan udah gabungan alfa dan beta nih, sinarnya CT scan. Otomatis desain ruangannya pun melebihi dari desain pada umumnya. Artinya memiliki lapisan seperti timah atau baja di dinding-dindingnya, ya, atau memang harus menggunakan beton. Untuk apa? Meminimalisir kebocoran radiasi sinar gamma tersebut. Karena apabila terpapar oleh orang, ya, atau makhluk hidup lainnya, itu dapat mengganggu kesehatan dan menimbulkan penyakit, ya. Seperti itu kiranya. Bagi petugas pun harus protektif, ya. Baik, itu terkait dengan radiasi ionisasi, ya, atau pengion. Ya. Nah, untuk landasan hukumnya sendiri sudah diatur, ya, standar, regulasi, ya, itu beragam yang mengatakan. Ibu kutip beberapa, ya, di mana ada undang-undang
nomor 1 tahun 70 ya, tidak jenuh-jenuhnya selalu diulas ya tentang keselamatan kerja. Kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 69 ya tentang perburuan internasional mengenai hygiene ya, di perniagaan dan kantor. Nah, di mana perlu memperhatikan baik itu pekerja maupun masyarakat serta lingkungan. Ya. Ada pula di sini terkait dengan perundangan keselamatan kerja yang di bagian radiasi. Nah, Ibu kutip pasal 3 ayat 1 di Undang-Undang nomor 1 tahun 70 keselamatan kerja tentang radiasinya. Kalau suara getaran mungkin sudah kita bahas kemarin atau belum ya. Kiranya begitu. Nah, ini tentang fisikanya, nilai ambang batas fisika ya, terkait dengan radiasi. Nah, di sini radiasi frekuensi radio atau gelombang mikro ya. Berarti non ionisasi kan gelombang mikro ya. Nah, ini dibatasi dengan frekuensi 30 hingga 300 GHz ya. Kalau untuk radiasi ultraungu, ultraviolet ya atau ionisasi ini atau elektromagnetik ya. Masih non ionisasi ini sekitar 180 hingga 400 nanometer. Besar juga standarnya ya. Nah, ini gelombang mikro ya. Di tabel ya, tabel nilai ambang batas frekuensinya. Tidak perlu dihafal ya, cukup dipahami dan ditelaah bersama ya. Mungkin nanti suatu saat nanti ketika di dunia pekerjaan kita sudah mengetahui ya batasan daripada rata pemajanannya itu sebanyak 6 menit saja ya. Artinya ketika terpapar lebih dari ini dengan kekuatan atau frekuensi gelombang mikronya lebih daripada standar ini, itu sudah dikatakan danger atau bahaya ya. Kemudian untuk sinar ultraungu, nah ini hampir sama ya, baik dari Permenaker Trans RI ya nomor 51 tahun 99 nilai ambang batas faktor fisika terkait radiasi dengan SNI ini sama ya. Bedanya mungkin di SNI ini tidak ada satuan pajanannya 8 jam per hari ya, sedangkan di Kemenaker Trans RI ada itu ya. Ada pula dari Menkes ya tentang tingkatan radiasi. Nah, ini tentang medan listrik ya, magnetik listrik. Nah, ini elektromagnetik. Nah, sama ya. Jadi ada beberapa tingkatan radiasinya. Sedangkan untuk Menkes sendiri mengatakan ya agar tingkat radiasi medan listrik dan medan magnetik listrik memenuhi kesyaratan kesehatan perlu dilakukan sebagai berikut. Artinya ada perancangan tentang radiasi medan listrik desain ya. Kemudian menyediakan alat pelindung isolasi radiasi pada sumberan. Nah, artinya perencanaan untuk mencegah terjadinya kelalaian ya, ketidaknyamanan bahkan kerusakan ya baik masyarakat maupun lingkungan sekitar ini perlu diperhatikan ya. Mungkin di daerah anak-anak ibu sudah banyak ya yang namanya gardu listrik, kemudian sutet ya dan sebagainya. Nah, itu kan ada magnet listriknya ya. Ada radiasinya. Itu perlu dikaji sebenarnya ya. Apakah suatu perusahaan ketenaga listrikan misalnya sudah sesuai standar, biasanya sudah ya. Cuma kalau kita iseng-iseng pengen ngukur ya enggak apa-apa sebenarnya ya. Benar enggak nih standarnya begini gitu kan. Barangkali terjadi kebocoran dan sebagainya. Kemudian untuk meminimalisir ya atau kita sebut tingkatan radiasi ini kelanjutan daripada sebelumnya ya, ini memenuhi syarat kesehatan perlu dilakukan pertama pencegahan,
kedua merancang instalasinya, ketiga isolasi, penyediaan alat pelindung, dan pencegahan terhadap radiasinya, berarti terhadap alatnya, bukan hanya medan lagi ya, terhadap komponen medan magnet listriknya. Yang terakhir, di mana Ibu mengutip tentang radiasi ya, dari pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 2007. Terkait apa, Bu? Keselamatan, radiasi, ionisasi, dan keamanan sumber radioaktif. Di mana dikatakan pada pasal 1 ayat 1 ya, keselamatan radiasi ini adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, lingkungan hidup dari bahaya radiasi. Nah, sudah ditegaskan ya. Jadi boleh menggunakan tapi harus mengindahkan, melindungi ya pekerja maupun orang-orang sekitar serta flora dan fauna di lingkungan tersebut. Ya. Terkadang ada saja beberapa yang tidak mengindahkan, tapi itu akan mengancam dan merugikan semuanya. Oke. Untuk mekanisme radiasi sendiri, ya, ini terdapat dua cara terjadinya kerusakan sel. Sel ini ada pada tubuh kita, ya. Sel DNA ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ya. Kalau yang langsung ini berinteraksi langsung dan dapat mengionisasikan ya, inti selnya. Sedangkan tidak langsung ya, ini dapat mengionisasi sel, tapi memunculkan radikal bebas yang sangat reaktif. Jadi bedanya begitu ya. Kalau langsung mengionisasikan atau mengekstasi selnya secara langsung, hanya merubah kimiawi molekulnya. Nah, kalau sedangkan tidak langsung ini sudah radikal bebas bahasanya ya. Kalau kita pelajari ulang atau mengulas ulang terkait dengan sel, inti sel DNA atau sel-sel tubuh manusia, kurang kayaknya 2 jam ya kita ngulas kembali. Artinya di sana struktur daripada sel DNA, ada sel darah merah, sel darah putih, ya sel DNA dan lainnya itu perlu bisa terpicu atau terjadi kerusakan akibat radiasi ini. Ya. Karena ketika sel sudah rusak, akan muncul timbul penyakit baru. Ada sistem jaringan sel di tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya. Bukan makhluk astral ya dalam hal ini. Oke, untuk mekanismenya sendiri kita ketahui bersama ya. Efek radiasi ini tidak serta-merta satu hari kena kemudian malam langsung terasa, enggak. Jadi efek radiasi ini dipengaruhi dengan jumlah terpaparnya atau dosisnya ya, laju dosisnya dan rentan waktunya, paparannya, lama pajanannya ya. Atau faktor penahan yang diberikan, artinya ada pelindungan atau pertolongan sebelumnya tidak gitu ya. Pertolongan dalam artian di sini adalah misal ketika terkena dampak dari radiasi ada ruang isolasi khusus bebas daripada radiasi, biasanya ada beberapa ya. Oke, itu mekanisme secara umumnya. Ini ya yang kita nanti alat ukurnya seperti apa sih Bu? Untuk mengukur yang namanya radiasi ya. Sama seperti multi enviro ya, Ibu ingatkan kembali. Artinya di sini alat ukur untuk deteksi tester radiasi ini adalah dosimeter. Ya, biasanya difungsikan untuk elektromagnetik, radiasi elektromagnetik. Ada juga beberapa macam tipe, ya, ada dosimeter saku, seperti yang terlihat di layar, ya, seperti pulpen kalau kita lihat, ya. Tapi ini adalah alat ukur dari radiasi.
ada film beads ya, beads. Nah, ini seperti kepingan ya. Kemudian TLD ya. Nah, atau biasanya digunakan untuk radiasi jenis ionisasi gamma ya, sinar gamma. Ini kurang dan lebih seperti ini. Nah, yang ini adalah digitalis ya, elektromagnetik dosimeter atau tester radiasi. Ini yang digitalisnya. Ya. Oke, itu ya terkait dengan radiasi non-ionisasi maupun yang ionisasi. Sekilas mari kita lihat terkait dengan cara mengukur ya. Ibu di sini mengambil sampel contoh untuk pengukuran radiasinya adalah elektromagnetik ya. Mengutip dari perusahaan mana ini? Kalau nggak salah dari apa tuh PT apa. Jadi di sini dicontohkan mengukur menggunakan radiasi tester di BTS atau elektromagnetik kelistrikan ya, ketenaga listrikan, kabelnya dan sebagainya. Itu juga ada pengaruh ya. Ibu contohkan salah satu saja karena ragam daripada jenis-jenis produk radiasi ini banyak ya. Mari kita lihat bersama-sama. Fungsinya dari alat ini yaitu untuk mengukur kekuatan radiasi medan listrik dan medan magnet yang dipancarkan dari menara BTS yang ada di belakang saya ini. Dan selain menara BTS, nanti kita juga akan menguji radiasi dari saluran udara bertegangan. Nah, fungsi alat ini yaitu untuk mengukur seberapa kuat medan listrik dipancarkan oleh saluran udara bertegangan tadi, karena kita tahu bahwa radiasi listrik itu dapat membahayakan kesehatan tubuh, karena dapat menyebabkan kanker, leukemia, dan gangguan mental pada anak-anak. Nah, seperti apa penggunaan dari alat electromagnetic radiation tester ini? Mari kita lakukan pengujiannya. Ya, sahabat ukur dan uji, setelah saya menguji radiasi dari menara BTS di belakang saya ini dengan jarak 5 meter, untuk bagian atas menunjukkan medan listrik, sedangkan yang bagian bawah menunjukkan medan magnet. Diperoleh hasilnya berkisaran antara 1 hingga 3 volt per meter, sedangkan untuk medan magnetnya 0,22 mikrotesla. Dan ini dapat Anda hold untuk menahan pembacaan. Dapat juga Anda mencari nilai puncak dari pembacaan. Dan untuk range pengukuran untuk medan listrik ini dari 0 sampai 2000 volt per meter. Dan setelah kita menguji radiasi elektromagnetik dari BTS ini, nanti kita akan berpindah lokasi untuk menguji radiasi dari saluran kabel bertegangan tinggi. Nah, seperti apa pengujiannya? Yuk, ikuti saya. Sahabat ukur dan uji, sekarang kita sedang berada di area di bawah menara saluran kabel bertegangan tinggi. Dan di belakang saya sudah ada tower dengan kabel bertegangan tinggi sekitar 160.000 volt. Dan kita akan menguji seberapa kuat radiasi medan listrik dan medan magnet yang dipancarkan dengan menggunakan alat electromagnetic radiation tester tipe AMF 078. Nah, seperti apa penggunaannya? Mari kita lakukan pengujiannya. Nah, di titik ini nilai menunjukkan 650 sampai 670 volt per meter untuk medan listriknya. Setelah kita akan mendekati sumber kabel bertegangan. Ya, tampak bahwa nilai semakin naik mencapai 750 volt per meter. Ya, mencapai 800 volt per meter.
mencapai 900 volt per meter. Ya, bahkan di sini mencapai 1160 volt per meter. Karena kita tepat berada di bawah kabel ketegangan. Itulah penggunaan dari alat Electromagnetic Radiation Tester tipe AMF 078 untuk mengukur radiasi medan listrik dan juga medan magnet. Nah, hasil pengukurannya dapat dijadikan pertimbangan apakah saluran bertegangan tinggi tadi dibangun dekat dengan pemukiman penduduk atau tidak, karena dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia. Ya, baik. Itulah terkait dengan pengukuran ya. Contoh daripada pengukuran radiasi tester menggunakan dosimeter digitalis atau radiasi testernya ya. Banyak ragam tipe dan modelnya sama seperti multi enviro dan sebagainya ya. Kita ketahui bersama anak-anak ya bahwa memang di lingkungan sekitar kita banyak beredar isu, bahkan bukan hanya isu ya, beredar manfaat dari radiasi ini sebenarnya ya, ada manfaatnya, ada tujuan penggunaannya, kan tetapi memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik tentunya ya. Ya, jadi sekali lagi Ibu ingatkan untuk mengaplikasikan atau meminimalisir daripada dampak radiasi ini ya, kita implementasikan terlebih dahulu di diri kita ya, tentunya di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Misal contoh kecil ya, menggunakan komputer atau laptop ya, kita sebutnya sebagai PC, bantuan alat ketika perkuliahan di masa daring ini. Apakah ada radiasinya? Ada ya. Ada efek radiasinya, baik itu sinar birunya maupun sinar ungu ya, serta efek dari elektromagnetiknya. Nah, bagaimana cara kita mengukur? Kan harus pakai alat, Bu. Betul, ya. Ada yang namanya kita teori sebelumnya, di mana ada terkait identifikasi. Itu juga bisa menjadi tolak ukur atau penilaian ya, mengukur dengan apa? Dengan dirasakan oleh tubuh kita. Apakah ketika kita selalu menatap layar ya, rutinitas setiap hari seperti ini, apakah pernah mengalami kelelahan mata, pusing, tiba-tiba menyerang ya, sampai pusing 7 keliling, vertigo misalnya. Itu adalah alarm ya, alarm tubuh kita. Itu adalah tolak ukur, bisa menjadi pengukuran kita ya. Oh, berarti ada gejala yang saya alami. Apa tindak lanjutnya atau pengendaliannya? Bisa dengan memanage waktu penggunaan ya. Oke, untuk masalah pembelajaran misalkan ya, ketika pembelajaran atau perkuliahan kita gunakan ya. Nah, ketika sudah waktunya istirahat, kita istirahat. Jangan memaksakan tubuh kita untuk tetap beraktivitas hingga 24 jam ya. Nah, itu salah satu bentuk kecil ya. Banyak ragam contoh yang dapat kita aplikasikan ya, terkait dengan radiasi ini tentunya. Sampai di sini anak-anakku, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada?
Jangan-jangan pada tidur semua nih. Tidak ada yang ditanyakan? Ya udah, ibu yang bertanya jika demikian. Oke. Ibu pengen bertanya kepada anak-anak ibu ya terkait dengan radiasi ya. Nah, sudah kita ketahui sedikit ya, tidak banyak. Dari landasan atau regulasi yang ditentukan, kemudian macam-macamnya, jenisnya, cara pengukuran, hampir tidak beda jauh dengan pengukuran jenis kegiatan lainnya. Ya. Nah, coba sebutkan ya, di lingkungan sekitar di rumah atau di kontrakan atau di kosan, barangkali anak ibu masih di kosan ya. Terkait dengan radiasi, sebutkan satu jenis saja ya, satu jenis radiasi apa, produknya seperti apa, kiranya bahayanya apa, dan menurut asumsi anak ibu pengendaliannya bagaimana? Ada yang bisa bantu ibu? Radiasi ultraviolet, Bu. Oke, Nak Carlos. Radiasi Ya, ultraviolet, produknya apa, Nak? Yang diketahui di lingkungan Nak Carlos. Produknya apa? Yang kita jumpai di rumah. Jenisnya oke. Apa tadi? Non-ionisasi ya? Ultraviolet, Bu. Produknya? Produknya apa? Televisi kah? Radio kah? Atau apa menurut Nak Carlos? Yang lainnya barangkali bisa bantu. Wah, senyap semua ini. Suara ibu terdengar? Halo, selamat sore. maksud produk tadi apa ya, Bu? Produk daripada yang kita ketahui ya. Oke, Bu, sinar ultraviolet. Berarti kan jenisnya radiasi non-ionisasi. Produknya apa? Yang kita jumpai di rumah. Misal ya, televisi kah? Atau radio kah? Atau pemanas ruangan misalkan. Ya, yang Halo Ibu, menggunakan ya. Detektor uang palsu itu bisa dari sinar ultraviolet. Bisa. Itu Good. contoh produk, Bu. Contoh produk. Bahayanya apa kira-kira dari detektor ultraviolet uang, deteksi uang palsu itu? Dapat menyebabkan kanker kulit, Bu. Siapa itu? Nah, Carlos. Iya, Bu. Jika terlalu berlebihan dapat menyebabkan kanker kulit. Selain kanker kulit? Apabila diarahkan ke mata bisa membuat kebutaan, Bu. Good, Nadafa. Bisa menyebabkan gangguan atau kebutaan. Berarti lama pajanannya lama ya, penggunaannya pun lama itu ya. Bukan sehari 2 hari ya, dapat menyebabkan kebutaan. Bagaimana dengan orang banker-banker itu, gitu kan?
yang kerja jadi di bank itu kan Bu pakai detektor itu tiap hari. Nah, artinya bisa sampai ke mengalami gangguan kebutaan itu kan tidak sehari 2 hari, tidak ada kontrol, tapi berkepanjangan. Kira-kira ketika menggunakan detektor tersebut, ya, pengendaliannya bagaimana biar aman digunakan? Ada yang bisa bantu jawab lagi? Jangan sampai terkena paparan cahayanya, Bu. Jangan sampai terkena paparannya. Iya, secara terus-menerus. Secara Kalau terus-menerus. menurut apa Bu, gini Bu, Mhm. misalnya penentuan jam kerja di bank tadi kan kayak tadi Bu, penentuan jam kerja pemakaian detektor uang itu Bu. Jadi harus dikontrol seberapa lama kita menggunakan sinar ultraviolet tersebut Bu. Good. Ada yang mengatakan Bu, jam kerjanya diatur. Yang rekan satu lagi mengatakan jangan terkena. Agak kurang spesifik ya Naya, kurang terkena. Memang benar, jangan terlalu terpapar mungkin ya dalam hal ini. Artinya kalau tidak terkena, bagaimana cara menggunakan alat yang baiknya? Berarti kayak jika seperti itu ya. Artinya baik sistem jam kerjanya yang diatur dengan jangan terlalu terpapar, itu memang ada benarnya. Bagus jawabannya. Artinya di sini, oke, sistem jam kerja rotasinya di schedule, diatur. Jadi dalam satu hari mungkin 3 shifting ya, atau 2 shifting. Nah, itu diatur tidak satu orang itu saja. Gitu. Artinya ada jam istirahat ya, orbital kita untuk mengistirahatkan diri. Artinya tidak serta-merta melihat atau bersinggungan dengan alat tersebut ya. Nah, yang kedua adalah memang tidak boleh bersinggungan ini dimaksudkan adalah ketika menggunakan atau mengaktifasikan ini jangan sering kali memandang sinarnya ya, berlama-lama. Karena dampak itu kan bisa terjadi karena jumlahnya kemudian dosis nilai ambang batasnya berlebih dan durasi paparannya. Artinya memang benar ya. Jangan sering atau lama menggunakan. Ketika kita mengecek uang itu ya menggunakan detektor ultraviolet tersebut kan terkadang lucu karena warnanya agak ke ungu-ungu ke biru-biruan Bu gitu kan. Mungkin bagi orang awam itu dinilai tidak begitu bahaya ya, tapi kalau berkelanjutan menyebabkan gangguan kesehatan pada bagian mata ya. Jadi good anak-anak Ibu ya sudah sedikit memahami hal tersebut. Oke. Dilanjut ya untuk dampak lainnya ya mari kita lihat bersama. Nah, ini dampak daripada akibat radiasi ya. Baik itu range-nya atau tingkatan daripada dampak sinar ultraviolet maupun sinar lainnya ya. Ini dapat menyebabkan beberapa gangguan kulit ya. Baik itu kanker kulit, luka bakar pada kulit ya. Jadi terbakar karena sinar ya. Ataupun katarak, retina, kemudian gangguan-gangguan lainnya pada kulit ya. Hiperpigmentasi dan sebagainya ya. Tidak perlu diingat ya, cukup dipahami artinya secara konsep
intelektual ya, bahayanya ini memang benar-benar seperti kita melihat cahaya yang berlebih, ya, tidak baik. Sama halnya ketika terpapar oleh sinar, baik itu sinar ultrawungu, biru, ya, maupun ultraviolet, maupun gelombang elektromagnetik misalkan ya, atau mikro, itu sama halnya ya. Ya, contoh-contoh lainnya ya, terkait dengan efeknya. Jika melebihi daripada batasan yang sudah terakumulasi ya, atau spesifik. Nah, kita pelajari kembali ya, terkait dengan bagaimana kronologisnya yang namanya radiasi bisa mengakibatkan hal-hal tersebut. Secara konsepnya, Ibu jelaskan di sini. Ini perumpamaan kronologis ya. Ibu ceritakan sedikit ya. Artinya, ketika radiasi terpajan ya, atau aktivasi misalkan, ini radiasi bocor atau terpapar di diri kita. Sebutlah yang kuning ini adalah diri kita ya. Ini disebutnya sel inti, baik itu DNA maupun sel inti pada tubuh kita ya. Ini adalah kita. Ketika kita terpapar, wacananya cuma 2. Negatif sama positif. Ya. Nah, ternyata kita positif ya. Positif terpapar. Ketika sudah terpapar, sel ini mengalami kerusakan. Ya. Nah, ketika sedang mengalami kerusakan, sebenarnya apabila kita menjaga pola hidup kita, ya, nah, ini ada penyembuhan, proses penyembuhan, ya, seperti recycle ya, kurang dan lebih seperti ini. Ini adalah proses penyembuhan. Bu, berarti sel itu bisa sembuh sendiri ya, Bu? Bisa. Sama halnya kayak terkena, anggaplah radiasi ini virus, ya, anggaplah demikian. Terkena virus sel kita, positif kita, apakah bisa sembuh? Bisa. Apakah bisa tidak sembuh? Bisa. Ya. Berarti kemungkinannya bagaimana, Bu? Kemungkinannya ada 3. Ya. Ketika dia sembuh, ya, sel kembali sehat. Itu pemulihan. Ya. Ketika dia tidak sembuh, sel ini mengalami kematian. Kalau sel sudah mati, ya, baik sel kulit maupun sel DNA, ya, atau sel jaringan lainnya dalam tubuh kita yang mengalami bukan kerusakan lagi ya, kematian. Selnya, bukan orangnya. Ya. Apa yang ditimbulkan? Penyakit-penyakit baru. Ya. Tuh, analoginya demikian. Ya. Nah, kemungkinan ketiga adalah selnya tetap hidup, ya, tapi melemah kinerjanya, fungsinya. Nah, ini ya. Jadi kemungkinan ketika kita sudah terpapar, ya, ini kemungkinannya 3 ini. Selnya mati, bukan rusak lagi ya. Kalau rusak ketika sudah baru terpaparnya itu rusak. Ya. Kalau ini sudah mati, sehat kembali dan melemah. Kalau kinerjanya melemah kan, contoh ya, kita jadi sering pusing kepala. Nah, bisa jadi itu akibat dari paparan radiasi dari produk seluler misalkan ya, atau produk apalagi PC ya, laptop atau WiFi. Mungkin itu kan ada radiasinya nggak sih, Bu? Ada ya. Tapi kita tidak merasa gitu. Akan berulang. Nah, akhirnya karena sel kitanya tetap tidak sehat, ya sebutnya tidak sehat, tapi kinerjanya melemah, ya ini kurang sehat. Kita sering mengalami
depresi meren ya, gitu kan. Atau nampaknya tidak, sering lupa bisa jadi. Karena ada beberapa sel-sel yang memang dia masih hidup tapi kinerjanya melemah. Nah, itu ya. Bisa juga terjadi hal demikian ya. Semoga kita tidak dalam kategori yang ini dan yang ini ya. Semoga sehat selalu. Amin. Maka dari itu perlu ada tindakan yang dilakukan oleh diri kita ya, menerapkan pola hidup yang baik dan sehat tentunya ya. Nah, itu kurang lebih konsep daripada reaksi sel ya, sel tubuh kita terhadap radiasi. Untuk dampaknya sendiri atau bahaya radiasi sudah dikatakan ya. Tadi anak-anak ibu pun sudah bisa berasumsi ya, berpandangan. Ada ibu sebutkan ini sebagian saja ya. Ada hiperpigmentasi ya. Sebelumnya mohon maaf ibu tidak menayangkan visualnya ya. Itu bentuknya seperti flek ya, flek hitam entah di muka, entah di badan ya, atau seperti kemerah-merahan ya di tubuh kita, itu diakibatkan oleh radiasi ya. Biasanya ini sinar ultraviolet ya, dari pancaran sinar matahari yang memang kulit kita tidak, sel kulit kita tidak bisa menahan lagi efek dari si radiasinya ini. Yang kedua adalah katarak ya. Katarak ini seperti di bagian optik ya, kornea sama lensanya ini ada sedikit seperti, bukan sedikit ya, bahkan ada yang katarak stadium berapa itu putih semua, jadi ya kayak ada, kita bilang warnanya berubah daripada normal ya, itu ya, warna korneanya itu menjadi kayak entah keputihan, entah menjadi abu-abu gitu ya. Mungkin yang punya nenek atau kakek itu pernah melihat hal tersebut. Nah, itu salah satunya adalah katarak ya. Dan akibat ini tidak serta-merta satu hari langsung kena, enggak ya. Ada, kembali lagi, ada masanya berproses. Kanker kulit. Nah, ini kanker kulit ya. Artinya selnya mati ya. Reaksi sel terhadap radiasi tadi kan ada 3 kemungkinan. Selnya mati, selnya hidup, selnya rusak, dan fungsinya melemah. Ya. Nah, kalau sudah kanker kulit, artinya selnya sudah mati. Ya, jadi timbullah penyakit baru. Ya. Nah, kanker organ tubuh manusia lainnya banyak ya. Kanker-kanker, penyakit kanker ini, cancer ini, masya Allah banget. Dan nauzubillah, jangan sampai kita mendapati hal seperti ini. Ada kanker otak ya, tumor otak, Alzheimer, hilang konsentrasi ya. Bukan pikun lagi ya, malah kalau sudah Alzheimer ini. Kemudian kerusakan ginjal, kanker payudara. Kok Bu bisa begitu Bu? Ya bisa, seumpama pola hidup mungkin pernah dialami ya, fiktif, fakta atau mitos, ibu kembalikan kepada anak-anak ibu, tapi memang realita dari sebentar, lagi ada azan ya, kita dengerin dulu ya.
Baik, Ibu lanjut. Dari dampak ini yang kita ketahui ya terkait dengan kerusakan ginjal atau kanker payudara ini, mungkin seringkali bahkan ibu pun pernah mengalami sebenarnya ya, atau anak-anak ibu pun sering menempatkan ponsel, telepon seluler kita di saku celana atau di saku baju ya biasanya itu ya. Nah, hal ini bisa memicu terjadinya penyakit-penyakit seperti ini ya. Yang tadi konsepnya ya, reaksi sel kita terhadap radiasi ini beragam. Ada 3 kemungkinan alhasilnya. Apakah selnya akan mati ya, atau pulih dan sehat kembali, atau mengalami kerusakan dan daya fungsinya menurun atau melemah. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini. Yang terakhir adalah menurunnya kesuburan, ya, depresi dan sebagainya. Artinya seringkali dijumpai orang-orang atau pegawai yang memang bersinggungan atau bekerja di bidang yang menggunakan radiasi ini ya, beragam produk ya, itu bisa menyebabkan menurunnya kesuburan, baik itu kesuburan pada reproduksi laki-laki maupun reproduksi wanita ya. Artinya di sini penting sekali ya untuk menerapkan pola K3 atau budaya K3 untuk meminimalisir terjadinya hal-hal sedemikian rupa ya. Sangat disayangkan ya, terkadang memang kasus-kasus ini terjadi gitu ya. Untuk pengendaliannya seperti apa ya? Bisa dilakukan dengan 5 hierarki pengendalian yang sudah tak asing lagi kita bahas ya. Ada eliminasi substitusi, ada rekayasa engineering, ya, administrasi dan APD tentunya ya. Di sini Ibu contohkan untuk pendidikan dan pelatihan. Nah, seperti pada hari ini merupakan pendidikan edukasi ya. Jadi informasi mensosialisasikan dan mengedukasi bahwasanya bahaya daripada radiasi ada faktornya ya, dan jenisnya juga macam-macam, beragam ya, namun itu bisa kita minimalisir atau setidaknya mengurangi dampaknya ya. Dengan pendidikan dan pelatihan ini akan menambah wawasan seseorang tentunya ya, dan berfungsi untuk halayak pada umumnya. Kemudian pemeriksaan kesehatan, nah ini secara rutin dan berkala ya, wajib dilakukan ya, apalagi kepada orang-orang yang memang bekerja di bidang radiograf ya, itu perlu dan penting dicek kesehatannya. Atau pekerjaan di bidang lainnya yang menggunakan konsep material atau bahan radiasi ya. Kemudian ada perawatan alat, maintenance-nya. Kalau sudah rusak alatnya ya segera diganti ya, karena tidak main-main untuk radiasi ini ya. Ada rotasi pekerja ya, tadi ada sistem shifting ya. Safety sign, simbol-simbol budaya K3 ya. Kita contohkan seperti ini ya. Ini bukan kipas angin ya. Ini artinya berbahaya ya, terdapat radiasi di lingkungan sekitar ya. Kemudian desain gedung dan peralatan, ini engineering controlnya ya. Artinya ketika memang rumah sakit atau bidang lainnya yang menggunakan sinar X ya atau sinar lainnya, itu perlu ada pengawasan dan konsep ruangan ya. Yang tadi dikatakan untuk sinar alfa, beta, gamma itu kan ada batasannya. Dia tidak bisa menembus ketika ada batas dinding ya yang memang padat, itu sifatnya padat ya, baik itu baja, timah maupun beton gitu ya. Itu perlu dikonsep juga ya, sehingga tidak sinar radiasi X atau radiasi lainnya ini tidak menyebar luas ya kepada masyarakat pada umumnya atau lingkungan sekitar. Sistem aksesoris ini penting ya.
Kemudian periksa keadaan mesin secara rutin maintenance. Ya. Penggunaan alat ukur radiasi diwajibkan untuk seluruh pegawai yang memang kerjanya di bagian yang terpapar radiasi. Sebagai apa? Detektornya dia. Ya. Ketika memang ini radiasinya tinggi nih, perlu proteksi yang lebih dari sebelumnya. Ya. Kalau memang urgent, ya, gitu. Tapi ini wajib. Setiap pegawai yang memang berada di lingkungan ini wajib menggunakan atau membawa alat ukur radiasinya. Kemudian pemilihan ruang radiasi dan ruang tahan radiasi. Nah, sama halnya seperti pemeriksaan atau perawatan alat tadi ya. Yang terakhir adalah APD ya. APD sesuai dengan penggunaan atau objek kerjanya ya, di mana yang berstandar tentunya ya. Atau ketika pada welder misalkan ya, perlu ada kacamata anti radiasi misalkan ya, atau kacamata kobalt ya, yang bisa meminimalisir radiasi yang terpapar dari produk-produk pengelasan misalkan ya. Anti UV ya, ini sebagai lotion sunblock ya, jangan malu ya. Juga perlu diperhatikan ya untuk kesehatan sel kulitnya ya, karena kita ketahui bersama yang namanya ultraviolet ini beragam tipe ya, ada tipe A, B, dan C. Jangan sampai kulit kita terbakar ya, hangusnya bukan hangus seperti terbakar hitam, bukan ya, artinya terjadi hiperpigmentasi atau penuaan dini ya, menjadi gelap gitu kan, kusem, bukan hanya kusem ya, tidak enak dirasa, jadi kasar gitu ya. Itu masih mending. Kalau sudah kanker kulit, nauzubillah, jangan sampai. Sunblock ini memang berfungsi juga ya. Jadi cowok-cowok yang pakai body nggak usah diketawain ya, selagi masih wajar dan normatif penggunaannya nggak jadi masalah ya. Bukan hanya wanita saja yang menggunakan sunblock ya, laki-laki pun perlu. Nah, ini contoh kasus ya. Nah, dari gambar di samping atau gambar yang terlihat di monitor anak-anak ibu, ada sifat atau radiasinya tidak pada kasus tersebut. Kira-kira bahayanya apa saja? Dan cara pengendaliannya bagaimana? Anak ibu ada yang bisa mewakili atau menjawab atau beropini? Silahkan. Dapat bantu coba jawab ya. Boleh anakku. Kalau untuk ininya ada Bu, radiasi dari sinar handphone atau radiasi frekuensi itu Bu. Oke, bahayanya kira-kira apa yang ditimbulkan? Kalau untuk frekuensi itu Bu bisa sampai ke otak Bu, masuknya dari ke telinga sampai ke otak. Kalau frekuensinya terlalu tinggi bisa menyebabkan kanker otak Bu. Pengendaliannya bagaimana? Kalau pengendaliannya itu kan ada di sistem handphone itu ada kayak loudspeaker gitu Bu. Nah mungkin cukup di apa namanya itu? Jangan terlalu dekat dengan telinga jadi bisa didengar Bu. Good. Oke. Baik, bagus sekali pandangan dan jawabannya ya. Memang benar ya, seperti contoh kasus di gambar ini ya. Ini terdapat radiasi ya. Benar, ada radiasi ya. Jenisnya apa? Ini salah satu jenis radiasi dari non-ionisasi ya. Artinya ada frekuensi yang memang terpajan ya, sifat radiasinya ke organ tubuh kita atau sel organ tubuh kita. Bahayanya apa saja yang dapat memungkinkan terjadi? Yang pertama adalah gangguan telinga ya. Nah, gangguan telinga, kemudian sistem syaraf ya di bagian area telinga dan hipotalamus tentunya bisa seketika apabila ya, menelpon lebih dari 1 jam, 2 jam mungkin
masa-masa PDKT ya, kalau nelpon sering dan lebih dari durasi 2 jam misal. Sambil di charger pula, mantep, bahayanya makin tambah gitu kan. Artinya ada kalor yang ditimbulkan oleh produk seluler ini. Kalor ini adalah panas ya. Nah, ini sangat berbahaya juga ya. Alhasil akhir apabila memang bahaya yang paling tertinggi ya kita sebutnya kematian ya, ataupun bisa juga tadi disampaikan ada kanker atau tumor otak Bu ya. Yang secara singkatnya bisa vertigo ya. Artinya sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Nah, itu secara umum ya. Artinya kita bisa menelaah dan menelisik ya dari kasus ini. Bagaimana Bu pengendaliannya? Benar kata rekan-rekan anak-anak Ibu. Ya, artinya Bu ada hands-free, speaker. Kenapa? Baik, Ibu ulangi ya. Bagaimana pengendaliannya Bu? Di sini ada speaker, bisa memfungsikannya. Ya, satu bisa. Nah, yang kedua bisa menggunakan headset. Ya, jadi tidak berdekatan langsung dengan telepon seluler. Ya. Nah, yang ketiga atur jam penggunaan seluler. Nah, ini seringkali sulit untuk diterapkan, baik anak-anak ibu maupun orang-orang sekitar.